Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ketemu lagi dengan Mr. Tem dengan uraian ilmiah tinggi tentang metodologi, metafisika, tasawuf, eksakta ilmiah. Bertempat di kampus Taklim Marifat Geger Kalong, Bandung. Judul yang kita angkat kali ini adalah yang mana yang sebenarnya dunia. Dunia ini kan kayaknya luas sekali, ya. Mulai ada 6 benua ya. Benua ada berapa? Benua 5 benua. Ada banyak negara dan sebagainya, ada banyak bahasa dan sebagainya. Tetapi pertanyaannya, yang mana yang sebenarnya dunia? Dunia memang luas ya. Yang saya tanyakan duniamu. Sederhana ya, seperti rumus yang kami sampaikan seringkali, sebetulnya kenyataan dunia ini tidak ada ya. Yang disebut dunia itu sebetulnya hanyalah gelombang. Akhirat pun gelombang, mulai kubur ya gelombang, barzah gelombang, sebagainya. Tetapi gelombang terbaca oleh aplikasi pembaca gelombang, maka menjadi kenyataan. Contohnya ya, duluan mana? Akal atau dunianya? Ayo. Akal. Duluan akalnya dulu, akalnya ada, baru ada dunianya, betul kan? Coba ketika akalnya hilang, dunianya ada apa enggak? Hilang. Jelas ya? Jadi saat kita tidur, ternyata dunia itu pun lenyap loh. Berarti batas dunia bukan di langit biru, bukan ya. Batas dunia adalah sebatas akal sadarmu sendiri. Itu batas dunia ya. Dengan mana yang disebut duniamu? Sering saya sampaikan rumus ya. Ada alat baca gelombang dan alat membaca virtual. Karena terbaca oleh ini, maka virtual pun menyerap menjadi apa yang kau lihat, cium, raba, dengar, dan rasakan. Awalnya gelombang menjadi visual, ya, mulai terlihat, cium, raba, dengar, dan rasakan. Saya tanya, kira-kira kalau nggak ada akalnya, dunia ada apa enggak? Nggak ada. Kalau nggak ada panca indera, dunia ada apa enggak? Nggak ada. Ada, tapi nggak terbaca oleh kita, betul ya? Betul. Nah, itu kita pegang ya. Berarti awalnya sebetulnya cuma gelombang, gitu. Makanya tiap hari ketika kita tidur, yang awalnya ya kenyataannya kita lihat, cium, raba, dengar, dan rasakan menjadi hilang kembali, menjadi gelombang, betul ya? Betul. Saat tidur, betul ya, kita di dunia punya anak, punya istri. Saat tidur hilang nggak anak istrimu? Hilang. Ya. Pekerjaanmu saat tidur hilang nggak? Hilang. Termasuk juga ilmu, saat ilmu akal. Begitu tidur hilang nggak? Hilang. Nah, tadi ya ada dunia dan ada duniamu. Nah, duniamu itu berarti apa? Apa yang terbaca oleh akalmu, tetapi berinteraksi dengan panca inderamu yang sifatnya langsung. Terlihat langsung,
tercium langsung, teraba langsung, terdengar langsung, terasa langsung. Jika tidak berinteraksi dengan panca inderamu langsung, berarti itu pun sebetulnya berupa gelombang. Jelas? Ya. Nah, dunia gambarannya luas karena terbaca oleh akal ya. Tapi duniamu sebetulnya hanya terbaca oleh panca inderamu langsung. Nah, karena kita itu ya sering dicekoi gelombang, mulai gelombang alam bawah sadar berupa keinginan, khayalan, angan-angan, harapan, hasrat, sehingga seolah-olah duniamu menjadi melebar kemana-mana. Akhirnya apa? Kita banyak dicekoi gambaran sehingga keinginan kita makin kompleks, kebutuhan kita makin banyak, sehingga masalah kita makin ruwet. Banyak terjebak di gaya hidup ketimbang kebutuhan hidup, betul ya? Betul. Nah, kira-kira ya, kalau kau nggak pernah ketemu KFC, nggak pernah dengar KFC, kira-kira kau kepingin nggak KFC? Iya. Nah, rumus yang sering saya sampaikan ya, semua itu harus urut ya. Masuk dalam mindsetmu, baru terpola menjadi keinginan. Kemudian mewujud menjadi kenyataan. Jelas ya? Sama seperti ketemu dulu, baru kenal, kemudian beserta berkekalan. Nah, awalnya kamu nggak tahu apa-apa. Tapi kemudian diberi pengetahuan lewat gelombang, kamu menjadi pingin. Ya enggak loh? Betul. Ayo, ya enggak loh? Ya. Contohnya, orang selingkuh ya, sampai selingkuh, kira-kira duluan mana, selingkuh atau pingin dulu? Pengen dulu. Kira-kira duluan mana, pingin dulu atau ketemu gambaran gelombangnya? Ketemu gambaran. Nah, contohnya misalnya lihat di YouTube, di Facebook, akhirnya kok asik ya kita, akhir angan-angan begini, akhirnya mewujud jadi selingkuh beneran, tuh enggak? Saya tanya, jika kau nggak ketemu ya gambaran gelombang, kamu nggak ketemu apa keinginan, kira-kira kamu selingkuh nggak? Tidak. Nggak mungkin. Nah, inilah cara iblis ya, setan, dajjal ya, menyihir manusia adalah dengan memancarkan gelombang berupa gambaran-gambaran. Padahal kamu nggak butuh, tapi karena dicekoi, akhirnya apa? Kepingin, betul nggak? Ya. Betul. Contohnya ya, kalau kamu nggak pernah ketemu kelengkeng, kamu nggak pernah ketemu gambaran kelengkeng, nggak pernah pingin kelengkeng, kira-kira, nggak pernah ketemu, nggak pernah ketemu gambaran, kamu pingin kelengkeng nggak? Tidak. Enggak. Sama seperti ya, kamu nggak kenal Pak Dul Kamut sama Dul Gembuk. Ditanya, ganteng mana Dul Kamut sama Dul Gembuk? Enggak tahu. Nggak tahu, betul nggak? Terus, butuh nggak kamu dengan Dul Kamut Dul Gembuk? Nggak pernah. Tidak. Nggak butuh dan nggak masuk dalam Bayang. ayat duniamu. Maka perlu nggak bagimu? Enggak. Nggak perlu sama sekali. Tapi bagi saya, Dul Kamut itu tangga saya. Tapi bagi Anda, penting apa enggak? Tidak. Belas nggak penting. Nah itu ya. Nah itu dia ya. Nah, jadi dunia adalah yang terbaca oleh akal ya. Tapi duniamu adalah terbaca oleh panca inderamu langsung. Di luar itu hanyalah gambaran gelombang yang bukan dunia asli ya. Itu mulai merubah alam bawah sadarmu, mulai berkeinginan, kemudian ada gambar-gambar. Awalnya kamu nggak tahu sama sekali. Misalkan ya kamu di hutan, ya hidup di hutan, nggak pernah berinteraksi dengan orang. Kira-kira kamu butuh nggak beli komputer? Enggak. Nggak butuh. Apa itu komputer? Nggak tahu kan? Iya. Karena nggak masuk di panca inderamu, nggak masuk akalmu, kamu nggak ada hubungan sama sekali dengan komputer. Maka pingin nggak kira-kira? Enggak. Belas sama sekali. Nah, sekarang ya kita kunci ya rumusnya. Berarti duniamu adalah sebatas yang kau lihat, cium, raba, dengar, rasakan langsung. Bang Topik, pernah ke Australia?
Nggak pernah. Nah, Australia nyata nggak bagimu? Nggak. Tidak nyata. Tapi gelombangnya ada ya? Ada. Ada. Kau dengar dari televisi, dari YouTube, dari Facebook, dari Google, itu nggak? Betul. Tapi nyata nggak bagimu? Tidak. Maka ada nggak di duniamu? Nggak ada. Saya kunci. Sama-sama Dulkamid tadi ya. Betul. Pernah ketemu Cimra berdendaran dengan Dulkamid? Enggak. Enggak. Maka ada nggak dia di duniamu? Nggak ada. Nah, maka perlu nggak bagimu berinteraksi dengan orang itu? Enggak. Nggak perlu. Berarti sebetulnya duniamu hanya sederhana sekali. Betul. Apa yang kau lihat, cium, raba, dengar, dan rasakan langsung. Itu saja sebetulnya ayat-ayat kau diturunkan ke dunia. Jangan melebar kemana-mana. Akalmu akan makin pening jika melebar kemana-mana. Karena apa? Itu di luar jangkauan panca inderamu. Kenapa kau masukkan ke dalam dirimu sehingga membuat keinginan, ketakutan, khawatir, dan hasrat dan sebagainya. Padahal nggak nyata toh. Kalau Australia bagi Mas Safik nggak ada hubungannya, perlu nggak Mas Safik kerja ke Australia? Nggak perlu. Nggak perlu, nggak ada keinginan, nggak ada hubungan apa-apa, betul nggak? Betul. Apakah Australia menjadi mudarat atau manfaat bagi Mas Safik? Nggak ada sama sekali, ya. Kecuali gambarannya membuat Mas Safik berkeinginan, itu yang kemudian merusak Mas Safik sehingga apa? Gelombang alam bawah sadar itu menjadi masuk ke gambaran akalnya Mas Taufik. Jelas ya? Jelas. Kalau itu nggak dibuka, nggak ada yang masuk, kita nggak perlu memikirkan Australia, Amerika perlu kau pikirkan nggak? Nggak perlu. Ya, nggak perlu semua ya, betul ya? Betul. Nah ini dia. Duniamu sebetulnya sederhana, tapi bisa melebar kemana-mana kalau kau nggak tahu dan nggak kontrol. Sekarang kita lihat Quran. Kalau jeli ya, ini Quran misalkan. Di situ ya, prinsip daripada Quran ya, cerita masa lalu sebelum Nabi, betul ya? Betul. Ada ya? Betul. Dan cerita kejadian yang dialami Nabi, betul ya? Betul. Dan cerita tentang gambaran akan datang, betul nggak? Betul. Nah, ini dia. Di zaman Nabi, apakah ada cerita yang di luar jangkauan panca indera Nabi? Tidak ada. Tidak ada. Saya ulangi, yang jeli ya. Quran menceritakan cerita masa lalu sebelum Nabi, masa akan datang setelah Nabi, dan zaman Nabi adalah kejadian-kejadian yang dialami Nabi sendiri dalam jangkauan panca indera, betul nggak? Betul. Nggak pernah membahas tentang orang yang di luar Arab misalkan ya, betul kan? Betul. Yang tidak dialami oleh Nabi, betul nggak? Betul. Betul nggak? Betul. Berarti dunianya Nabi saat itu hanyalah yang terlihat, cium, raba, dengar, dan rasakan oleh Nabi langsung, betul nggak? Betul. Betul? Betul. Padahal di luar Nabi secara nalar saja ya, ada nggak di Belanda misalkan, di Maroko, di Indonesia, di mana-mana, tapi ditulis dalam Quran nggak? Tidak. Tidak. Jelas? Jelas. Nah, inilah harus jeli ya. Berarti ya, sebetulnya jangan melebar kemana-mana. Fokus saja yang terlihat, cium, raba, dengar, dan rasakan olehmu langsung. Di luar itu tidaklah nyata. Dan anggap aja tidak ada. Ngapain pusing? Saya punya tetangga namanya Wak Paiman. Penting nggak bagi Anda? Nggak perlu. Perlu nggak Anda pikirkan? Nggak perlu. Perlu nggak Anda masukkan dalam hati? Nggak perlu. Bodoh amat. Betul nggak ya? Betul. Betul kan? Betul. Ada namanya Mbah Paiman, dia tetangga saya di 2 rumah dari tempat saya ya. Jelas ya? Nah, Australia penting nggak bagimu? Kecuali kau diperjalankan ya, Australia masuk dalam duniamu langsung. Entah itu kau pernah ke sana,
dengan cium meraba diintegrasikan langsung, baru kemudian Australia masuk dalam dunia, betul nggak? Betul. Nah kalau nggak ada hubungan dengan panca inderamu, berarti Australia itu tidak ada. Yang ada hanyalah gelombangnya saja. Yang kau lihat lewat YouTube, Facebook, Google, itu kan nggak nyata bagimu. Betul. Betul? Betul. Amerika ada nggak? Nggak ada. Arab? Nggak ada. Tapi istrimu ada nggak? Nggak ada. Istrimu ada di dunia loh ya. Nah, karena Tak bilangi. ya, karena istrimu ada di jangkar panca inderamu, betul nggak? Oh iya. Anak ada nggak? Ada. Ada ya. Motormu ada nggak? Ada. Ya, jelas ya. Nah, kenyataan itu kemudian menurun ya. Tadi kan kenyataan dunia adalah yang terbaca oleh panca inderamu langsung. Misalkan ya, terlihat olehmu lewat video. Itu nyata apa enggak? Tidak. Tidak. Jelas? Jelas. Nah, video misalkan video berita di televisi, siaran live, nyata apa enggak? Tidak. Tidak. Nah, kalau siaran tunda, lebih fata morgana lagi, betul enggak? Betul. Kalau film, lebih rendah lagi. Animasi, lebih rendah lagi, betul enggak? Game. Tapi semua itu bisa mempengaruhi karakter manusia. Jelas? Jelas. Gak percaya? Pelajari anak-anak sekarang dan anak-anak sekitar 15 tahun yang lalu. Berubah drastis? Berubah. Sangat berubah. Karena apa? Dimasuki teknologi, di situ ada sistem jaringan, kemudian dimasuki oleh gelombang alam bawah sadar. Mulai game, animasi, video, berita, semua kita jikoi. Akhirnya apa? Dunia mereka menjadi mengecil. Betul ya? Betul ya? Betul. Ruang skupnya area bermainnya anak-anak dulu kan lebar. Betul. Ada engkle, ada boyan, ada kelereng, ada lompat tali, ada macam-macam, petak umpet dan sebagainya. Sekarang sudah nggak ada. Yang ada dunianya mereka hanya sebatas gadget. Ya bukan? Ya? Betul. Dan antara hubungan ya antara orang tua dan anak nggak seperti dulu. Sekarang diajak ngomong pun susah, betul nggak? Asik. Jelas ya? Inilah ya bahwasanya gelombang yang dipancarkan dari alam bawah sadar manusia mempengaruhi karakteristik manusia itu sendiri. Nah, jika kita nggak punya filter, habis kau. Dulu perceraian sedikit, ya Pak ya? Sekarang, wah, 2 bulan aja. kawin 2 bulan, cerai. Ya Pak, banyak kan begitu? Banyak. Sekali. Sudah punya istri, selingkuh loh. Enaknya. Punya istri ini Dulu nggak ada ya, nggak ada seperti itu. punya istri ini kan. Nah, nggak punya istri, tahu-tahu katanya main apa urusan kantor, sudah ada istri yang lain di sana tuh ya. Kita tuh ada anak yang lain. Apalagi itu sering dicontohkan oleh ulama-ulamanya sendiri, betul nggak? Betul. Ulamanya dipikir wedoan ya, itu kan? Itu ayu, gitu. Ngono aja. Gitu. Istrinya 4, anaknya 40. Rata-rata kalau sudah disebut kiai atau itu sudah rabi mana ya, kawin lagi itu enggak? Itu ulama atau pejantan kira-kira ya. Kalau ayam itu namanya pejantan, kambing nama bendot, betul nggak? Nah, kalau ulama bisa disebut ulama bendot. Ulama bandot, betul nggak? Kalau kambing namanya bendot, kalau ulama bandot itu betul nggak ya? Iya. Tua-tua keladi itu nggak? Banyak seperti itu ya. Nah, jadi awalnya hanya gelombang ya, nggak ada kenyataan itu, nggak ada. Tapi karena gelombang terbaca oleh aplikasi baca gelombang, maka menjadi kenyataan. Sama seperti gelombang HP. Pernah kau lihat wujudnya gelombang HP? Tidak. Tapi karena terbaca oleh HP-mu, maka gelombang HP bisa mewujud jadi suara komunikasi, betul nggak? Kemudian demikian juga video call menjadi virtual, betul nggak? Betul.
Demikian juga dengan televisi, radio, dan sebagainya. Awalnya ada nggak itu? Nggak Ya, ada. Nggak terlihat, nggak terbaca. Tapi karena ada aplikasi pembaca gelombang, maka menjadi virtual. Masuk ke alam kenyataanmu. Nah berarti ya, gak usah melebar kemana-mana ya. Karena kalau kau melebar kemana-mana, khayalanmu akan makin jauh, makin tinggi. Keinginanmu akan makin banyak, ya kan? Iya. Betul. Kebutuhanmu makin tak terjangkau, betul nggak? Jadi kadang- Kesejahteraanmu makin kurang, betul nggak? Karena apa? Dikit-dikit kau lihat orang lain. Iya. Bun, sepeda motor yang api, gitu, gitu. Kita vario lawas akhirnya, iya ya, kalah sama dia, betul apa enggak? Iya, betul. Yang awalnya nggak pernah dandan, akhirnya dandan di motor nggak? Biar terlihat cantik, nggak kalah sama tetangga, itu, ya kan? Ya kan? Betul. Kalah model lebih tau. Biasanya nggak butuh cari-cari baju sekarang, tiap tanggal muda, ayo Ayo mas ke mall. jalan-jalan cari bajunya tau. Lah bajumu sakeh, ya kurang gaya, kurang model kan. Nggak bisa lewat, iya kan? Iya kan? Kamu dipengaruhi oleh gelombang itu. Nah, padahal ya kenyataan itu loh sebetulnya tidak ada, apalagi virtual di bawah kenyataan yang terlibat dengan panca inderamu langsung. Buktinya apa? Begitu kau tertidur, siapa yang nyata terakhir? Dirimu sendiri. Begitu kau terbangun, siapa yang nyata pertama kali? Dirimu sendiri. Dirimu. Sendiri. Ada akalmu ya sadar, baru muncul gambar istrimu, betul gak? Iya. Betul gak anak, betul gak? Betul. Coba kayak ini. Aku yang sabar setia. Kecuali bunda, Kenapa? resek. Jelas ya? Nah, dunia itu loh akan menjadi fata morgana jika kau bisa naik dimensi ke dimensi akhirat, ke dimensi roh. Nah, orang kalau nggak tahu caranya masuk akhirat, sampai kapanpun dunia dianggap kenyataan konkret, betul kan? Betul. Padahal begitu kau tertidur, semua kenyataan duniamu lenyap. Apalagi kau akan melewati kematianmu, masuk akhirat, maka seluruh kenyataan dunia ada apa enggak? Nggak ada. Tidak ada. Tapi kata Nabi, bagi orang-orang khusus ya, begitu kau mati, kau akan ketemu kenyataan. Yang kenyataan lebih tinggi daripada kenyataan dunia. Dan dunia selama ini kau anggap nyata menjadi sebatas mimpi atau fata morgana. Nah, biar tahu perbandingan antara kenyataan alam sadar, kenyataan di atas alam sadar dan kenyataan di bawah alam sadar adalah saat kau bermimpi, ya. Di alam mimpi, kau jadi Spiderman, rasanya nyata nggak? Nyata. Nyata berarti akalmu jalan, Jalan. panca indera fungsi di situ, jalan fungsi. Padahal orang melihatmu tidur ngorok-ngorok, ya bukan? Iya. Saya tanya, ketika Bang Ibek tidur, dilihat sama Bang Topik, saya tanya, Bang Topik tahu nggak kalau Bang Ibek lagi tidur? Iya. Tahu, dia ngorok-ngorok betul nggak? Iya. Maka Bang Topik tahu nggak kalau Bang Ibek akalnya sedang nggak jalan, betul nggak? Betul? Betul. Tapi ya, walaupun akalnya nggak jalan ya, dia nggak di dunia ini, ternyata di dunia yang lain dia punya akal, punya kehidupan, dan di sana nyata. Betul nggak? Gile. Berarti semua ini hanya tentang gelombang. Asalkan gelombangnya dan pembaca gelombangnya klop, maka kenyataan. Orang tidur nggak sadar akal aja, di situ ada kehidupan tuh nggak? Di mimpinya Bang Ibek saat tidur, bisa nggak dia punya kehidupan, punya rumah tangga di sana? Bisa jadi, betul nggak ya? Betul. Betul? Betul. Padahal di kehidupan yang ini dia punya rumah tangga nggak? Punya loh. Nah, coba ya, orang yang nggak punya akal ternyata di sana ada kehidupan, betul nggak? Betul. Berarti
makhluk yang nggak punya akal sekalipun, sebetulnya dia di alamnya sendiri rasanya seperti punya akal dan seperti manusia. Jelas ya? Jelas. Maka binatang di alam binatang rasanya manusia. Jelas ya? Jelas. Demikian juga tanaman, di alam tanaman rasanya manusia. Tapi kalau lihat binatang dari alammu, dia nggak punya akal. Sama seperti Kang Ibek, dilihat Bang Tobek saat Kang Ibek tidur. Bang Tobek kan tahu, itu Bang Ibek tidur, akalnya nggak jalan. Ditanya, Bang Ibek, 1 tambah 1 berapa? Ya bukan loh? Manrob buka. Mana biyuka? Ya bukan loh? Ya. Padahal di sana punya kehidupan, betul kan? Tuh. Nah, hati-hati ya. Nah, berarti ada kehidupan di atasnya dunia. Sama tentang gelombang. Dan hanya yang bisa ketemu kenyataan akhirat adalah bagi mereka yang punya alat pembaca gelombang akhirat atau punya aplikasi yang sejenis ya. Maka gelombang di atas sadar dan punya alat pembaca aplikasi di atas sadar, maka kelak menjadi kenyataan. Kubur menjadi kenyataan. Barzah menjadi kenyataan. Surga neraka menjadi kenyataan. Tapi ingat ya, jangan melebar kemana-mana. Kau hanya diperjalankan, dikitabkan hanya yang di kenyataanmu sendiri. Jelas? Jelas. Jangan kau masukkan itu gelombang film, gelombang animasi, gelombang yang ada di YouTube, gelombang yang ada di Facebook. Ya, jika tidak wujud nyata terlihat cium raba dengan dan rasakan olehmu langsung, itu sebetulnya tidak ada. Jadi bodoh amat. Otakmu nggak terlalu berbeban memikirkan mereka, tuh nggak? Tuh. Perlu nggak kau pikirkan Ukraine dan Rusia? Tidak perlu. Nggak perlu. Ada hubungan dengan apa denganmu? Ya ada, betul nggak? Nah, saya punya tetangga namanya Pak Paiman. Ada hubungan apa denganmu? Tidak. Penting nggak bagimu? Tidak penting. Nggak ada hubungan apa-apa. Bodoh amat ya. Karena apa? Kau hanya fokus di gelombangmu sendiri. Nah, bagaimana caranya gelombangmu tuh bisa naik dimensi ya? Karena apa? Dari alam sadar naik ke alam di atas sadar, naik di atas sadar 2, di atas sadar 3 dan sebagainya, sampai ke alam maha sadar. Berarti kau sampai menuju Allah. Tapi harus lewat naik dimensi. Jangan malah turun dimensi, itu enggak? Tuh. Maka jangan mau dipengaruhi dengan gambaran virtual yang tidak nyata. Gambaran suara yang tidak nyata. Gambaran cerita yang tidak nyata. Betul? Tuh. Itu enggak ada ya. Nah, harusnya kau malah naik dimensi. Kenyataan yang konkret itu harus kau lenyapkan lagi. Bagaimana caranya? Kau harus mi'raj naik dimensi. Kalau nggak bisa mi'raj, minimal kau tidak keluar dari panca inderamu langsung. Jelas ya? Kalau kau turun gelombang, wah, kau kalah ya. Kalau kau dari alam manusia, kemudian turun menjadi alam jin, kau kalah nggak? Kalah. Kau turun menjadi alam binatang, kau kalah nggak? Kalah ya. Tapi bagi orang lain ini dianggap nggak kebayang ya, karena ini dianggap nggak kejanggal oleh mereka. Tapi bagi kita, pelaku ilmu kerohanian ini adalah makanan kita hari demi hari, itu kan? Karena apa? Ini ya. Manusia yang bisa berhampir akan Allah adalah manusia yang satu, dia dibaiat ditanamkan unsur Allah. 2, dia tahu saluran jalan wasilah dan kiblatnya.
Tiga, dia tahu kaifiat, caranya. Maka kata Nabi, zikir itu adalah obat membersih kolbu, betul nggak? Betul. Nah coba ya, ini ada botol, ya. Botol ini berlaku bisa beserta Allah ya, ketika isinya dikosongkan dan di saluran gelombang mutlak. Begitu isinya nol, yang mutlaknya hadir berhampir, betul nggak? Betul. Nah, jika kau harusnya kan membersihkan isi dalam dirimu, gimana kalau kau terisi dengan gelombang bawah sadar? Bukankah keinginan makin banyak, Betul. kebutuhan makin kompleks, Betul. angan-anganmu makin tinggi, khayalmu makin jauh, betul nggak? Betul. Gak tambah ruwet lah kamu, betul nggak? Enggak bahaya. Betul? Gak bahaya, tak? Betul nggak? Betul. Betul ya? Betul. Maka dalam praktek ilmu ini, ilmu tasawuf, jangan pedulikan apa-apa yang di luar panca inderamu langsung. Bahkan panca inderamu saja loh harusnya dihilangkan nanti ya. Betul ya? Betul. Apalagi kau mau kemasukan keinginan, hasrat, harapan, khayalan. Itu lebih fata morgana lagi. Makin nyampah nggak dalam dirimu? Makin nyampah. Dan Tuhan ada nggak kalau ada? Enggak. Tidak ada ya. Makin sulit kau ketemu la ilaha illallah. Jadi biarpun dunia gegap gempita, dunia porak-poranda bagaimanapun modelnya, turbulensi besar-besaran di mana-mana, penyakit, bencana, musibah, perang di mana-mana, kita nggak usah ikut. Karena itu di luar duniamu. Walaupun di dunia lain, iya memang, tapi nggak masuk di duniamu. Betul ya? Betul. Nggak usah kau masukkan hati. Nggak usah kau masukkan pikiran, betul nggak? Betul. Kamu tetap lempeng-lempeng fokus dengan la ilaha illallah. Jelas ya? Jelas. Wow. Keren ya? Iya. Maka jangan melebar kemana-mana. Betul ya? Betul. Fokus saja dengan dirimu sendiri. Nah, ibarat kau ada nyala lilin di dalam dirimu, jangan pernah mati karena tertiup angin. Itulah ya bermula kolbu seorang mukmin Baitullah. Maka kau berkiblat akan Allah yang di dalam dirimu sendiri. Bukan lagi melihat kemebiarnya alam makrokosmos. Sudah nggak zaman, bro. Betul nggak? Kau hanya berkiblat akan Allah yang dibalik kolbumu. Itu mikrokosmos. Terpengaruh nggak dengan televisi? Nahi. Terpengaruh nggak dengan YouTube? No. Terpengaruh nggak dengan Facebook? Bodoh amat. TikTok. Terpengaruh nggak dengan TikTok? No. Cerita orang, animasi, berita, nahi. Sederhana ya, sederhana, dan jalani saja takdir kitab di duniamu. Itulah kau dikitabkan di situ. Nabi Muhammad diceritakan di dalam Quran hanya ruang lingkup Nabi Muhammad sendiri, betul nggak? Betul. Gak pernah membahas Wak Paiman, betul nggak ya? Enggak. Betul ya? Ya. Misalkan ya, Nabi Muhammad ada di Mekah ya atau di Madinah. Nggak pernah Quran membahas tentang Wak Paiman di Balung Panggang. Betul nggak ya? Enggak. Betul nggak ya? Betul? Betul. Atau Wak Dul Kamit di Dusun Diwe. Nggak pernah ya? Enggak. Nggak pernah ya. Yang diceritakan di dalam Quran, cerita masa lalu adalah buat ibrah pelajaran. Dan apa yang ditemui, dialami di kitab Kejadian yang dialami Nabi Muhammad dan kabar yang akan datang. Berarti alam paralel ya, dunia yang lain dibahas nggak itu? Tidak. Tidak. Berarti kau perlu nggak membahas dunia lain di luar duniamu sendiri? Enggak. Tidak perlu. Brengsek udah gue.
Ini Guns N' Roses ya versi reggae itu. Kan gitu, Axl Rose itu kan brengsek bunda itu, gitu. Kan gitu. Ya gitu. Axl Rose ya. Jadi gitu ya, santai ya. Santai. Maka hati-hatilah, jangan tertipu dengan gambaran-gambaran itu. Keinginan, khayalan, harapan, angan-angan itu bohongan. Itu propaganda dajjal, menyihir manusia masuk lewat alam bawah sadarnya. Maka lihat orang-orangnya, berubah karakternya ya. Coba bayangin ya, ada orang ya, jaga-jaga gini-gini ya, ditutup susu-susunya ya. Ya kan, iya kan.